submit di sudah submit di salah satunya jurnal reputasi, tapi sampai saat ini belum ada tindak lanjut berikutnya. Baru tindak lanjut yang pertama oleh editor itu diminta untuk menyesuaikan dengan template gitu. Nah, template sudah kami sesuaikan gitu. Mungkin kami share linknya dulu, ya, Pak. Bisa Ya, ya, Pak? monggo, monggo. Mau Iya. didiskusikan jurnal tujuannya dulu boleh, mau ke artikelnya dulu boleh, bebas. Ke jurnal dulu sepintas saja, Pak. Sepintas saja. Siap, siap, siap. Oke, sebentar. Saya harus share Google mana, ya? Nah, ini Pak jurnalnya, Pak. Kelihatan nggak, Pak? Ya, ya, sudah kelihatan. Nah, Nah, ya. ini kemarin itu kami sudah diminta ini apa? Revisi, ini revisinya. Oke. Nah, ini thank you for sudah ada Oke. narasi seperti ini. Bisa Nah, dilihat, Pak? permintaan dalam, Bisa bisa dilihatkan volume terbitannya kapan terdekat? wah ini harus buka jurnalnya berarti, Pak. Itu jurnal website bawahnya tadi. Ya nggak apa-apa. Sebenarnya bisa langsung di poin tadi. Yang Di ini di mana ini? sini, di Ini mana ya? arsip, Di, arsip. di mana? Arsip, Arsip. Pak. Naik lagi. Publish Banyak artikel, data. Pak. Publish artikel, Pak. Publish artikel. Bawahnya itu ada publish artikel. Ah, itu. Ini. Iya. Nah, ini seharusnya sih sudah, Pak, karena ini kan ada in progress, berarti kan diasumsikan dia sudah mulai, mungkin ini antrian aja, mungkin artikelnya Pak Hermanto ini masih di antrian, belum di tahap eh, reviewer, jadi baru di tahap editor. Kalau ini Iya, kan baru saya, di tahap editor memang, Pak. Belum ada reviewer. Jadi ini sifatnya kami menunggu gitu ya, Pak? tapi ini coba Pak diklikkan yang 2023 Pak, maksudnya apakah dia per bulan atau yang Ini Pak, yang volume 46 ini, Pak. iya. Nah, ini kan dia Seba- sudah, Sebagian sudah ada yang terbit ini, Pak. tapi ini banyak banget Pak ya. Apa itu? Iya, ini kan kalau in progress itu berarti belum, maksudnya misalkan dia butuhnya 20 artikel. Nah, ini mungkin belum nyampe 20, makanya in progress nyebutnya. In press kalau di kita di Singapura. Belum, maksudnya belum lengkap ya, Pak. Gitu ya, Pak. Ya, ya, kuat apa jumlahnya belum sesuai dengan volume terbitan. Cuma ini saya agak bingung tadi yang 2020 kok banyak sekali ya volumenya ya. Yang mana, Bapak? Balik lagi ke Balik, awal, nih. ya, balik awal. Balik awal, nih. 2000, maksudnya Bapak, oh ini ya, Ya, 2020 ini ini ya. dia kan agak Ada, beda itu. Agak beda polanya dengan yang 21 sampai 24 kan. Kalau 21 sampai 24 itu kan per tahun, ya kan? iya, Sekali setahun. Tapi yang 2020 ini kan dia 4 kali setahun. iya, 2019 4 kali. Ini dia ada perubahan. 2019 4 kali juga, 4 kali juga. Iya, semua 4%. Cuma 2001 sampai 2004 itu yang agak berubah dia. Iya, terus gimana ini, Pak? Ya, eh, kalau ada alternatif lain, nyoba alternatif lain, Pak. Kalau ini kan kita lihat progresnya agak agak Lambat ini nggak, memang. ya nggak konsisten kan dia tiba-tiba. Tapi saya nggak tahu ya apakah 2020 itu dia belum belum Scopus, terus 21 dia Scopus sehingga dia berubah secara saya. Betul, Bapak. Betul. Ini memang baru terdaftar di Scopus Maret, insya Allah gitu. Oh, ya. Makanya saya kok kenapa dia beda? Biasanya kan karena ada progres yang bikin dia berubah itu Ya, kan. itu saya Nah, lihat di list Scopusnya itu dia baru terdaftar di Scopus itu insya Allah Maret gitu. oh enggak ya. Ya, berarti berarti aman Pak. Saya pikir tadi saya pikir tadi berarti Oke, aman. Kalau Maret masih dua baru ribu sampai. dua puluh empat itu baru dia masuk di Scopus memang, Pak. Gitu, Pak. Ya. Gimana, Pak, ini ya? Ya, Bapak bisa nunggu itu karena itu kan tadi kan sudah ada progres tahap satu ya, yaitu respon dari editor ya. Tapi kalau boleh tahu berapa lama menunggunya? Ini masih bulan kemarin ya. Ya, berarti masih nggak terlalu Eh, lama lah Pak. iya, ini baru ini ada tanggalnya kok. Kami Ya. Tanggal iya baru bulan 7 kan? Tanggal bulan 7 itu kan responnya.
Nah, ini kami revisi yang terakhir ini tanggal berapa di sini nih? Oh, nggak ada tanggalnya ya di sini ya? Tadi di anu yang di luar ada. Yang kan ada tanggal bulan 7 tanggal 28. Oh iya ini. Gimana? Masih kita tunggu dulu ya Pak ini Pak. Nah, ini belum nyampe sebulan Pak, masih bisa ditunggu. Kalau udah 3 bulan nggak ada respon ya sebaiknya ditarik kalau belum. Oh gitu ya Pak. Ya Pak. Ya cukup Pak. Ini sementara ini cukup. Terus mungkin kami share materi ya Pak. Iya, iya, monggo. Materi. Nah, ini materi kami masih berbahasa Indonesia dan Apa, apa. ini sebenarnya non sewu, sebenarnya ini terus terang sudah diterima di Sinta 4 gitu. Cuma kami kan pinginnya itu kalau bisa level yang agak tinggi gitu loh Pak. Maksudnya, nah nanti di Sinta 4-nya itu kalau memang bisa, karena saya di Sinta 4 itu dijanjikan di akhir tahun ini gitu kan masih lama juga. Ya, Nah ya, kalau ya. misalnya bisa kami permak lagi, kita perbaiki terus bisa dinaikkan ke level yang lebih tinggi. Nah, yang di Sinta 4 itu nanti akan kami tarik gitu. Coba Bapak bolkan yang menjadi urgensinya apa Pak? Kita, Urgensinya lah ini yang saya itu masih bingung Pak, ini asal kayaknya saya, asal menarasikan aja. eh, iya, iya. Kalau dari judul kan kita mengetahui bahwa secara variabel kan eh, bisa dikatakan udah umum ya Pak ya, udah umum ya, ini Oke. udah sebenarnya banyak. Nah, maka kan kita perlu mencari urgensinya apa gitu. Ini apa? Oh Warm, gitu ya. warm Ya ini atau memang kayaknya tidak. kita belum belum anu ke sana itu Pak. Mungkin nanti tambahannya di situ ya Pak. Ya, urgensinya kan gini Pak, kalau urgensi itu berarti walaupun sudah banyak yang neliti, tapi Pak Hermanto ini nemu satu yang kayaknya kelewat dari mereka itu loh Pak. Itu kan namanya urgensi itu namanya. Jadi Iya iya. Ini intinya kan gini Pak, ini kami meneliti di lingkup kawasan wisata di Bromo ya. Nah itu kan kayaknya kan sepertinya masih jarang. Apa itu bisa dimasukkan dalam kayak semacam urgensi itu Pak? bukan objeknya Pak, bukan objeknya, Bukan tapi objeknya ya. variabelnya, variabel, konteks Oh pemaknaan variabel. variabelnya. Oh variabelnya. Iya 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 iya. Maksudnya biar nggak miss ya. Jadi variabel di sini maksudnya lingkupnya ya Pak, lingkupnya kan. Ini kan ngomongin ewom, ngomongin apa itu atribut produk, harga, gitu kan. Oke. Eh, jadi urgensinya ini atau gini aja Pak, mungkin Bapak bisa kalau nggak nemu dengan variabel di teorinya. Jadi urgensinya adalah misalkan teori yang berkaitan dengan kepariwisataan itu teori apa? Nah itu Bapak melihat mereka itu selalu mengabaikan unsur teknologinya. Nah nanti kan ewom itu kan nggak lepas dari teknologi tuh Pak. Kan itu kan Bentar Pak, komentar saya online tulis toh. sambil saya tulis Pak. Bentar Pak. Teknologinya ya Pak. Maksud saya gini, Bapak cari teori tentang kepariwisataan ya atau tentang Iya. ya sesuatu tentang pariwisataan. Nah, kira-kira teori itu cari teori yang dia tidak fokus pada teknologi. Nanti Hmm. urgensinya ternyata sekarang pariwisata itu pasti melekat dengan teknologi. Salah satunya Oh iya iya iya. adalah komentar online. Salah satunya adalah komentar online, di mana kan dengan teknologi kita bisa lihat itu komentar-komentar pengunjung sebelumnya. Nah, berarti kan urgensinya Bapak ingin menemukan adanya kelemahan dari teori yang ada sehingga karena dia tidak memasukkan unsur teknologi pada lingkup teori tersebut. Seperti itu. Padahal secara fenomena fakta atau secara fenomena sosial, teknologi itu bagian yang tidak terlepas dari kepariwisataan, misalkan seperti itu, misalkan ya. Ini asumsinya kita belum tahu teorinya ya Pak ya. Nanti coba cari dulu teorinya. Iya. Jadi Eh, urgensinya iya itu. Pak, kalau yang kaitannya dengan itu tadi, ini kan kaitannya dengan purchase decision ya. Itu memang Iya. yang warm saja, itu memang sudah banyak. Nah, ya mungkin seperti yang sarannya Pak Adi itu kayaknya memang nanti bisa kita munculkan itu. Dengan merujuk salah satu atau dua referensi sebelumnya gitu ya Pak. Oke. Iya. Nah, Ya. Terus ini memang grand teorinya belum kami
karena kan kemarin itu hanya Sinta 4 aja, jadi kami memang buru-buru. Nah, grand teorinya belum kami munculkan memang Pak. Ini kalau nggak salah, ya mohon dipandu juga, ini grand teorinya sepertinya TPB gitu Pak ya, teori plan behavior gitu ya. Ya, bisa aja perilaku berarti kalau dia ngomongin plan behavior itu Ya, perilaku. perilaku Atau masuk ini kategori Pak, kalau menurut saya pakai ini aja, pakai SR, SR itu apa Pak? stimulus respon. Oh, Teori stimulus TRA berarti, bukan? eh, saya nanya dia itu teori SR, dia itu biasanya teori SOR atau teori SR itu tinggal milih aja, teori SOR atau teori SR. Kalau Oh, SOR stimulus itu order respon ya. kalau SOR itu stimulu organism respon. Kalau itu SOR. Organism respon. Oh iya, organism respon. SOR Nah, ya. jadi respon stimulusnya itu kan ewom, itu stimulusnya. Responnya terdorong untuk mau berkunjung. Nah, itu. Geng, geng, geng. Ya, Jadi ini tadi urgensinya yang perlu dimunculkan sama tambahan dari grand teori itu tadi Pak ya. ya. Urgensi sama grand Coba, teori. coba saya lihat Pak, lihat masalah penelitiannya di latar belakang. Ada nggak latar masalah penelitian? Masalah penelitian. Pak Hermanto ini sudah WA saya. Dalam Pak, Sudah WA saya, Pak Hermanto ini. Sudah pernah WA saya belum? saya lupa Pak, tapi kayaknya kontaknya jenengan itu ada di saya kayaknya gitu. Ya, kalau WA nanti saya coba kirimkan duluan yang anu ya, yang materi nggak apa nanti saya kirim di WA duluan. Tapi jangan di-share ya. Oh, nggih, nggih. Nggih, Pak. Coba nanti kalau Kayaknya coba di WA. terus Nah, tadi di nomor rekening juga saya di apa? Di WA riwayat juga. transfer saya juga sudah ada nomor rekening Bapak gitu. Kayaknya dulu Ya. pernah komunikasi gitu, tapi Oh gitu. di Oke. di situasi apa kami lupa gitu, Pak. Iya, iya. Oke, oke, oke. Coba nanti kan dengan dari materi itu tadi nanti Pak Hermanto mudah-mudahan bisa ada gambaran cara membangun urgensi, membangun masalah penelitian, karena itu pasti akan dicari Pak sama editor. Maksudnya kan Nggih, nggih, Pak. kita kan pasti berangkat dari urgensi atau masalahnya itu sama nanti kontribusinya. Misalkan tadi ya, misalkan SOR itu kan eh, tidak mengkaitkan dengan teknologi ya. Nanti kan bisa diiris diuraikan irisannya bahwa teknologi itu tidak lepas dari stimulus misalkan stimulusnya misalkan. Nanti tapi kan Pak Hermanto harus reading dulu tentang teori SOR itu lingkupnya apa saja. Terus kira-kira mana nih yang bisa dihubungkan dengan variabel-variabelnya Pak Hermanto tadi. Seperti itu. Oh, nggih, Pak. Nanti Nah, itu ya. di-share di WA kami, nggih, Pak. Oke, nanti saya kalau sudah WA nanti saya share. Kalau Nggih, enggak nanti biar saya cek di absensi kan ada nomor WA kan. Nanti saya WA di nomor yang di absensi. nggih, nggih. Terima kasih, Bapak. Terus Nah, ini ini masih objek, oke, terus ke bawah sama anu Pak. Ini kadang kita anu ya, nanti ini untuk di awal seharusnya di awal. Itu eh, perilaku customer yang memang dia tidak terlepas dengan teknologi di dalam transaksi pembelian. Misalkan orang itu kan kalau mau ke wisata itu dia searching dulu. Kalau zaman angkatan kita kan langsung berangkat ya. Sekarang kan nggak langsung berangkat. Sekarang mereka searching dulu, nyari-nyari info wisatanya, komentar-komentar wisata. Nah, itu kan perilaku itu kan perlu diuraikan Pak sama Pak Hermanto di paling awal seharusnya tentang di perilaku tentang pendahuluan, nggih. fenomena. Iya, tentang fenomena sosialnya bahwa sekarang itu orang kalau zaman dulu kalau mau ke wisata langsung pergi. Kalau sekarang kan nggak langsung pergi. Sekarang kan dia nyari informasi dulu tuh. Karena sekarang semua bisa diakses informasinya. Mau wisata A, mau ke Pantai Gili Ketapang, kan dia tinggal searching di Google, nemu itu wisatanya, nemu komentar-komentar pengunjung sebelumnya. Hmm. Nah, perilaku ini kan perlu diuraikan, Pak. Nggih, nggih, nggih. Nanti dikaitkan dengan teori stimulus tadi, teori stimulus dan respon tadi. Hmm. Nggih, nggih, Pak. Dikaitkan dengan SOR tadi ya. Iya, Nggih. Jadi ini memang eh, kami kemarin kan ini anu saya apa ya itu targetnya memang hanya Cinta gitu aja. Tapi ini nanti kalau memang
bisa diperbaiki, kami perbaiki gitu, Pak. Nah, Oke. nah ini literatur reviewnya hanya sebatas EWOM, Ya, memang langsung variabel kan. Kalau ini kan langsung variabel. Nanti langsung. Di sini mungkin berarti nanti muncul sekarang Pak. itu Pak ya. Kita dahului dari grand teori dulu nggih Pak, gitu Pak. Jadi gini Pak, kalau grand teori itu bisa dibuat subjudul sendiri Hmm, atau dia terurai di setiap variabel. Misalkan ini kan Bapak Hermanto kan bahas EWOM kan. ya. Nanti ada paragraf yang membahas keterkaitan EWOM dengan teori SOR Gitu. atau keterkaitan teori SOR terhadap pada EWOM itu bisa diuraikan. Kalau kayak gitu nanti berarti setiap variabel itu harus muncul tuh teori SOR-nya. Tapi Oh, yang relevan ya. Kalau di sini kan berarti yang tidak relevan tuh yang di mana ya? Relevan semua. Harga kan itu stimulus tuh harga. Berarti di Pak Hermanto ini kalau dia nggak judul sendiri, maka dia harus muncul di setiap variabelnya Pak Hermanto. Kan atribut itu stimulus, harga itu stimulus. Berarti kan dia mewakili stimulus. Nanti yang mewakili respon itu adalah keputusan berkunjung kembali. Itu yang berkaitan dengan respon pada teori SOR. Kayak gitu, Pak. oh. Kalau nggak dimunculkan di subjudul sendiri, itu ditampilkan di Ya, setiap variabel. variabel, Variabel. begitu nggih Pak? Dikaitkan Ya, di ya. setiap variabel gitu nggih Pak? Oke, oke. Terus yang Oh, kedua Pak, ini dari artikelnya Pak Hermanto. Ini kan kalimat pertama itu kan seharusnya definisi itu bersumber Pak. Nggak ada sumbernya. Ewom merupakan itu kan definisi toh Pak. nggih. Itu kan berarti dia harus ada sumbernya. Oh, begitu. Di sini Pak berarti ya? Iya, nah, iya. Kalau author itu kan beropini. Opini kita kan setelah ada rujukan baru kita beropini. Di sini berarti nggih Pak? Oke, Berarti di sini ada sumbernya nggih? oke. Nanti kita cari ya. Oh, GG Pak. Lah ini yang gini-gini nih kan kita anu, Pak, Sehingga kan masih. nanti kan yang diasumsikan gini Pak. Diasumsikan gini, kalimat pertama itu kalimat sumber rujukan, kalimat kedua opini kita, kalimat ketiga rujukan yang memperkuat rujukan pertama dan opini kita. Gitu gampangannya. Diulang-diulang Pak. Pertama, Dari ini ya, asumsi dari paragraf ini ya. Pertama itu adalah definisi dari pendapat ahli. mm-mm, Terus opini kita terkait definisi itu. mm-mm, Terus pendapat ahli yang memperkuat atau melemahkan opini ahli yang pertama dan opini kita. mm. Yang mengkaitkan ya istilahnya ya atau Ya, memperkuat ya, ya. ya. Oke Pak. Waduh ini berarti eh, kalau istilahnya anu mayor ya, masih ya. Belajar Pak pelan-pelan ya. Bisa. Jadi Karena secara teori gitu ya Pak, intinya ya. nah ini yang bagus ini paragraf sebelum hipotesis bagus ini. Ini referensinya banyak nih paragraf yang dalam industri ini kan sudah uh, kuat karena referensinya banyak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu. Tapi yang di atas atasnya itu satu paragraf satu rujukan itu kan lemah Pak. Itu kayak terlalu banyak opini pribadi. Oh, yang barusan ini ya Pak. Ya, itu kan satu tahun ini satu Ya, ya. rujukan. Ini sebenarnya ada dua, saya cuma ada kemiripan jadi dijadikan Ya, satu. ya betul. Kalau mirip itu sebaiknya satu kalimat dua rujukan. Kalau mirip ya, kalau nggak Ya, mirip baru dimasukin kita. ini Itu ada sudah benar. kemiripan. Ya, itu sudah benar. Oh, begitu ya Pak. Jadi ini mungkin perlu kita tambahi rujukannya ya, nanti ya. Ya. Sebaiknya paragraf itu minimal sekitar 3 atau 4 rujukan. Oh, berarti statement ini juga kayaknya perlu rujukan ya Pak. Ini Nah, Pak. kalau statement ini bukan milik Pak Hermanto ya harus ada rujukannya. Kalau itu murni opininya Pak Hermanto, argumentasinya Pak Hermanto ya baru nggak perlu rujukan. Oh, begitu. GG nanti kami pilah-pilah Pak, ya Pak. Oke, Pak. Iya. Nah, kalau yang seperti ini berarti ini yang dimaksud tadi ya Pak, Ya, mengkaitkan pendapat ahli dengan apa? Dengan statement yang sebelumnya gitu ya Pak. Ini. ya betul betul. Nah, kalau ini kan Jadi kira-kira desainnya gimana Pak? Sudah betul apa belum Pak? Cuma ini memang sumbernya masih banyak dari lokal gitu Pak.
Jadi karena kan Ya, kemarin artinya gini, kalau kalau saya pikir kalau Sinta 2 lokal masih keterima lah kalau 60%. Tapi kalau Scopus sebaiknya dibalik, yang 60% itu yang internasional. Tapi kalau nembaknya mau Sinta 2, ya saya pikir masih ada beberapa yang mau menerima lah. Selama yang lokal itu juga Sinta ya. Beda kalau yang lokal itu nggak ya Sinta juga. Itu juga. ini insya Allah yang lokal juga Sinta gitu Pak. Ini sepertinya 50-50 saya gitu, ingat saya loh ya. Tapi Gitu. nanti kan begitu nanti ini Pak Hermanto mau mengembangkan kalimatnya lagi, saran saya semua bersumber dari yang internasional Pak. Yang ini, yang nasional ini Ya, cukup ini, nanti yang ya, tambahan-tambahan itu usahakan semuanya internasional. Jadi kan biar ya, lebih banyak daripada yang nasional. ya. Rencana kami memang begitu Pak. Jadi cuma kan waktu aja yang belum cukup gitu. Jadi ini kan kami ini tadi ya terima kasih sekali ada apa maksudnya ada masukan-masukan tentang bagaimana mendesain narasi di setiap paragraf tadi loh Pak. Itu kan kami Oke, baru tahu juga gitu. oke. Untuk Jadi yang contoh oke, untuk yang hipotesis Pak, langsung kita biar teman-teman yang lain bisa bagian. Untuk yang hipotesis langsung aja Pak, langsung EWOM berpengaruh positif atau negatif tergantung sudut pandang yang mau dipakai terhadap Y-nya. Langsung aja. oh gitu gitu. Wong apa Pak? Berpengaruh positif. Misalkan ini saya nggak tahu ya, ini EWOM Pak Hermanto persepsikan positif atau negatif? Positif Pak. Karena EWOM itu ada dua Pak. EWOM itu ada komentar positif, EWOM ada komentar negatif. Oh iya iya iya. Kan dua Ber, hal yang berbeda sudut iya pandangnya. betul. Ya Pak berpengaruh. Tapi ini kita asumsikan positif aja dulu ya Pak. Nah, ya, nah, ya. Wong berpengaruh positif terhadap keputusan untuk gitu Pak. Ya, ya terhadap itu pada boleh terhadap boleh. Oh ya, sementara gini aja nanti bisa disempurnakan lagi gitu Pak. Nah, ini Pak, saya tadi kan dengar ini narasi dari Pak Adi eh, kalimatnya atau deskripsinya itu harus yang pendek, jelas, tegas itu. Kami Oke. sudah berusaha untuk menyusun seperti itu Pak, ya pernah seperti itu, walaupun itu kayaknya narasi dari istilahnya dari hasil kami meringkas atau merangkum atau menarasikan sendiri. Tapi begitu dicek plagiasi justru itu Pak tinggi Pak kayak gitu itu Pak. Gimana Pak? Eh, kalau plagiasi kan kita bisa bermain sinonim Pak. Berarti kosakata yang kita pakai kita ganti aja dengan kosakata yang lain seperti itu. Atau kita buat kalimat eh, lawan kalimatnya. Misalkan kalau dari yang kita baca itu dia menggunakan kalimat positif, kita menggunakan kalimat negatif itu aja. Itu kan cuma bermain kosakata saja untuk Oh menghindari gitu ya Pak. plagiasi. GG Pak, G Pak. G. Jadi ini tadi koreksinya itu ini untuk yang atribut produk. Nah, Mengikut yang atas tadi, referensinya dianggap. Tapi saya lihat lebih 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 apa banyak referensi, jadi lebih bagus ini. Cuma nanti tambahkan lagi yang referensi internasionalnya. Ini kan di atribut ini kan sudah banyak referensi nasionalnya. Nah, Pak Hermanto kalau bisa penguatannya lagi ditambahin yang internasionalnya. ya Itu ini kan cuma kayak memang internasionalnya masih jarang Pak ini kayak ini masih jarang ini memang banyak anu. Ya nanti kita itu Pak. Pak Hermanto ini dari kampus mana? Dalam Pak, Dari kampus Universitas apa? saya ini kalau boleh cerita gini Pak sebenarnya saya jadi dosen itu terlambat Pak. Dulu itu saya sebagai buruh Pak di perusahaan Pak. Terus pabriknya itu bangkrut. Nah, saya akhirnya iseng-iseng lamar jadi dosen gitu loh, Pak. Jadi kelihatannya sudah berumur ya, tapi jadi dosennya baru gitu, Pak. Pak Hermanto ini apa di kampusnya ini ada lembaga hubungan internasionalnya. Maksudnya lembaga kerjasama internasional. Oh, nggak ada, Pak. Kami kebetulan di prodi manajemen. Maksudnya kalau Hmm. di universitas itu ada divisi atau bidang hubungan Oh, internasional. ada. Kami Oh, di nanti kan Universitas Pancamarga, Bapak, Probolinggo. Pancamarga ini saya kenal Kaprodi MM-nya. Siapa ya Pak? Aduh, Sarip, Pak Sarip. Kaprodi MM Panca Mal apa di Oh, daerah Kaprodi MM, Pak Amirullah. Pak Dokter Amirullah. Amirullah. Iya, Pak Amirullah, penulis Itu buku teman itu. saya, Pak. Iya, iya, nanti titip salam dari Pak Amirullah. Itu, G, nanti kami ya. titip. Kami, Maksud saya gini kami Pak, sampaikan, oke, kami sampaikan. G. oke, balik tadi. Kenapa saya menanyakan tentang divisi hubungan internasional? Artinya kan
Pak Hermanto kalau terkendala dengan jaringan dosen dari internasional, Bapak bisa menghubungi divisi tersebut untuk diminta dicarikan dosen dari kampus internasional yang kerjasama dengan Universitas Panca Marga. Maka gitu. Itu terkait dengan pembuatan artikel ini ya Pak, nanti. Setahu saya itu kalau penulisnya lebih dari satu negara, itu lebih langsung Diperhatikan cepat gitu. direspon. Ya, langsung cepat mendapat respon dari editor, Pak. Nggih, nggih, Kalau Pak. artikelnya itu dari negara satu saja, itu biasanya responnya agak sulit, Pak. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Jadi bisa dimanfaatkan. Kalau kayak kami kan ada hubungan tersendiri kan, kadang kami dihubungkan dengan dosen-dosen dari Malaysia, dari Brunei, dari Singapura seperti itu. Nggih, Pak. Jadi ini memang anu Pak apa secara keseluruhan untuk variabel-variabelnya kami mendesainnya masih seperti ini Pak. Jadi memang nanti perlu kita revisi lagi sesuai dengan saran Pak Adi tadi. Nah, ini kami desain hipotesisnya juga masih seperti ini. Berarti nanti langsung ke variabelnya aja ya Pak. Nanti atribut produk. Nanti untuk penulisan hipotesis bisa di apa ya, di compare dengan nanti materi yang saya share di Pak Hermanto di Oh, nggih. Nggih, Pak. Terima kasih banget, Pak. Makasih banget. Nggih, makasih. Nah, ini. Nah, terus ini, Pak. metode atau apa? Ini ada kerangkanya, ada kerangkanya dia, kerangkanya ada. Oke, udah bagus, udah benar. Terus metodenya. Nah, metodenya ini sebenarnya saya beri tanda kuning ini sebenarnya juga mau saya ganti, Pak, ini, tapi belum sempat. 30 ya, Pak. Berapa ya? 90 ya? 90. Ini kan ini kemarin saya sebar kuesioner lagi gitu, tapi belum saya masukkan anu hasilnya gitu. Jadi nanti maksud saya mau saya tambahkan. Terus metode ukuran sampelnya ini juga mau saya ganti karena saya melihat di artikel-artikel Scopus itu banyak menggunakan G-Power analysis itu Pak gitu. Jadi ini kalau kita pakai perhitungan G-Power analysis, artikel kami ini ketemu 119 gitu. Jadi kami kemarin itu sudah nyebar kuesioner lagi tapi belum saya rekap gitu. Jadi nanti akan kami masukkan lagi terus saya tambahkan gitu Pak. Gimana Pak? Kayak seperti itu Pak? Ya, kalau itu tergantung autornya. Kalau autornya tidak terbebani, ya silakan aja. Tapi Oh sebenarnya, gitu ya. Atau sebenarnya kalau dengan jumlah sampel sekian ini maksudnya sudah layak apa tidak gitu loh Pak. Maksud kami Pak. Kalau sudah layak ya nggak apa-apa gitu. Kita lanjut seperti sebenarnya ini aja. kalau ngomongin layak, Pak, Bapak bisa lihat ya di beberapa artikel internasional itu pasti sampel itu pasti mendekati 300, kan pasti ada yang 200-an, 300-an. Cuma memang kita di Indonesia ini kan kalau bisa di bawah 100. Tapi saran Ya. saya kalau mau yang bagus ya berarti sebaiknya lebih dari 100. Apakah Nah eh, ya itu Pak memang Pak itu pemikiran saya seperti itu. Makanya kami kemarin itu nyebar kuesioner lagi. Nah itu belum kami rekap itu kayaknya kurang lebih ya kisaran kalau 200-an ada gitu kayaknya nanti kalau kita rekap. Belum sempat saya rekap kembali. Nah, ini mungkin nanti kita ganti dengan metode yang baru itu tadi, pakai G-Power itu. mungkin perlu ditambah itu, Pak. Itu kan Bapak kan menggunakan skala Likert ya. Ya, Maka itu harus mencantumkan sumber rujukannya. Penelitiannya siapa yang oh, Bapak contoh menggunakan skala Likert 1 sampai 5. ini di baris mana gitu, Pak? Skala Likert itu tadi mana saya baca saja tadi baca sekilas, Pak. Skala Likert itu di Di paragraf kedua, Pak, sini. paragraf kedua. Saya yang nulis sendiri kok malah bingung. Oh, ini Pak ya. Ya, itu kan tidak mencantumkan sumber referensi Oh, iya, yang iya, menggunakan iya. skala itu. Oh ya, kalau ini ada ini sumber rujukannya banyak kalau ini. Ini berarti kita tambahi sumber rujukannya, ya. Nah, ya, nanti sambil disempurnakan pas saya nanti ngirim materi nanti bisa disempurnakan. Kurang lebih seperti itu. Untuk pengukuran variabelnya, Bapak kan harus mencantumkan nama variabel sama dimensi atau indikatornya, plus rujukannya. Ada Pak di metode ini? Insya Allah ada, Pak. Insya Allah ada nanti kami cari, Pak. Jadi maksudnya gini ya, Pak. Maksudnya dari variabel ini di breakdown ke indikator, terus dari indikator itu di breakdown lagi menjadi item-item itu, ya, Pak. Oke, nanti kan kemudian indikator dari variabel itu bersumber dari berapa rujukan? 1 rujukan, 3 rujukan, 5 rujukan, seperti itu, Pak. Oh, gitu. Kalau Misalkan minimal, EWAM ya.
Misalkan Ya, EWOM itu 5 indikator misalkan ya. Nah, ya. EWOM itu 5 indikator, itu 5 itu berasal dari satu rujukan atau itu kombinasi dari 3 artikel sehingga kebangun EWOM menjadi 5 indikator seperti itu. Oh, gitu. Kalau misalnya hanya mengacu pada satu rujukan saja, bagaimana, Pak? Nggak apa-apa sebenarnya, nggak apa-apa. Lebih lebih baik daripada nggak ada sama sekali Ya, rujukannya. nanti apa diusahakan lebih dari satu lah, Pak, gitu, Pak. Oke. Ya, ya, ya. Gitu. Ya, intinya gambarannya sudah ada dulu. Ini saya catat, Pak, sambil saya catat, Pak, gitu, Pak. Oh, tapi direkam ya, nanti rekamannya ada juga ya. Ya, nanti kan yang udah ngisi absensi kan akan saya kirimi semua berarti dua video ini, dua video Iya, pertama satu dari video. metode ini berarti dari segi kekurangannya apa, Pak? Kira-kira tadi ya, di ini skala Likert sama Tadi ini Bapak mau ke Scopus atau ke Sinta 2? Saya lupa tadi arahnya. bagaimana, Bapak? Ini tadi mau ditujukan ke Scopus atau Sinta 2? Lupa saya. Yang ini artikel ini. Eh, cita-citanya Scopus, Pak, Ya, kalau anggaplah untuk Scopus Bapak. ya, Scopus. Ya. Berarti ini kalau untuk Scopus kan tadi harus diawali dengan apa karakteristik sampel ya. Oh ya, karakteristik sampel ya, ya. Karakteristik sampel misalkan penelitian ini mengambil sampel siapa? Mahasiswa umum. Oh, ini pengunjung, Pak. Nah, Pengunjung. misalkan penelitian ini mengambil sampel pengunjung objek wisata Pantai Giri apa tadi? Kawasan Bromo. Nah, misalkan ya penelitian ini mengambil sampel pengunjung objek wisata kawasan Bromo, misalkan yang berasal dari Kabupaten A, B, C, D misalkan. Oh, begitu ya, Nah, kawan. maaf, ini dibatasi daerahnya atau tidak? Kayaknya enggak, Pak. Jadi siapapun bisa menjadi responden begitu, Pak. Berarti asidental berarti ya. Kalau tadi kan saya baca kan ada anunya, bukan asiden tadi, proposit tadi saya lihat, ada kriterianya. Kalau di Eh, Bapak ini ini kan kriterianya, ya, iya, kalau Bapak kan kriterianya tidak Bapak kan tidak memberikan kesempatan yang sama. Itu kan dia tidak bisa semua orang, Pak, kalau gitu. berarti apa ini, Pak? Eh, teknik samplingnya apa ini? Saya nanya, Bapak waktu mencari responden itu gimana? Pakai kriteria atau Waktu mencari responden ini kami patokan kita ini bagi mereka yang berkunjung di kawasan itu, terus waktu itu kami kan sama mahasiswa gitu, Pak. Nah, itu kami beri kuesioner secara manual waktu itu. ada batasan usia? Ada batasan usia? Nggak ada. Nggak ada, Pak, waktu itu, Pak. Berarti ini nggak ada kriteria, Pak. Kalau ada kriteria itu gini, Pak. Kalau Bapak itu tidak ke sana, tapi di secara online, berarti Bapak ngasih kriteria. Tapi kalau Bapak nemui langsung yang berkunjung di sana, berarti kan homogen. Kalau berkunjung di sana kan berarti pengunjung. Sama seperti Iya. saya. Nah, beda kalau Bapak pakai Google Form. Oh, Google Form berarti gitu. kan kita kan belum bisa memastikan dia itu udah berkunjung atau belum. Tapi kalau waktu ngasih angketnya di tempat objek wisata, ya logikanya homogen, berarti yang datang di situ wisata situ gitu kan. Iya, iya. Terus enaknya gimana kriterianya? Ini kan kami lagi nyebar kuesioner lagi, tapi bukan bukan kuesioner yang sebar di grup tadi, Pak. Bukan, Pak. Itu penelitian beda lagi itu, lain. Apa nyebarnya offline atau Google Form? Yang kedua ini Google Form karena kan kami nggak ada waktu, Pak, mau ke sana Kalau lagi. Google Form ini aja Pak, kalau Google Form dikasih yang itu aja pakai kriteria. Nanti terserah mau di kriterianya itu adalah usia atau kriterianya itu apa nanti ya itu kan terserah autor nanti mau ngasih kriteria apa gitu kan. Tapi nanti dijelasin misalkan Hmm, misalkan gitu. sampel ini adalah pengunjung objek wisata Bromo dengan teknik pengambilannya non probability sampling pakai dengan teknik purposive sampling Proposit ya. misalnya kriteria Ya. kan. Dengan kriteria usia 17. Alasannya karena usia 17 sudah bisa mengambil keputusan sendiri. Misalkan gitu, misalkan ini ya, seperti itu. Oh, Jangan Masukan yang bagus, Pak. Ya, nanti.
bisa didesain ulang untuk metode. Ya. Terus sudah nggih Pak masukannya itu nggih untuk metode nggih Pak. Ya, itu tadi kan karakteristik apa terkait dengan karakteristik sampel ya dan kriterianya kalau pakai kriteria. Terus nanti setelah itu menjelaskan tentang apa pengambilan data ya. Berarti kan tadi pakai kuesioner online berbasis Google Form kan berarti pengambilan datanya seperti Nggih. itu. Oh Nah, gitu nggih. sehingga nanti diperolehlah misalkan penentuan jumlah kan ini kan populasinya nggak diketahui. Misalkan Nggih. Pak Hermanto pakai rumusnya Hair, misalkan rumusnya Hair, ketemulah populasinya atau tadi pakai apa teknik J apa tadi? G-power. J power. G-power analysis. Nah, ketika menggunakan teknik J power analysis ketemulah 110 misalkan. Nah, Nggih. 110 itu adalah sampel. Tapi begitu ngisi Google Form, ternyata yang ngumpul 200 misalkan. Jadi itu saja. Yang terkumpul 200, tapi yang digunakan itu hanya 110. Itu diuraikan di Oh, dideskripsikan seperti itu nggih Pak nanti nggih Pak. karena gini Pak, kalau offline kan kita bisa ngontrol. Kalau 10 udah ya udah. Tapi kan kalau Google Form kan kadang kita mintanya 100 atau mintanya 200, nanti yang ngisi 118, nanti yang ngisi 300. Nah, kita harus menjelaskan itu bahwa memang yang terkumpul itu lebih, tapi kita cuma pakai sesuai dengan data yang kita butuhkan. Misalkan 110 ya udah 110 seperti itu. Itu untuk teknik pengambilan datanya. Terus nanti diuraikan juga uji-ujinya. Ini kan Pak Hermanto pakai SEM ya, Smart PLS ya. Pakai Smart PLS nggih. Itu mana ya Pak? Kok di mana di bagian mana Bapak menjelaskan itu? Enggak ada ya? Oh, di bawah itu ya. Dalam Pak. Penjelasannya. Oh iya, ini belum ada Pak. Penjelasannya sebenarnya Smart PLS itu kan kalau kita mengacu teorinya Hare, itu salah satunya ini Pak. Iya. Ini Nanti kan kok gini ini Pak. ya. Nah ini Diuraikan salah nanti. satunya Nah, adalah kemampuannya unggul memprediksi hubungan ya, antar variabel ini. saya paham. Berarti Di kan nanti samping metodenya nanti menggunakan dengan SEM. ukuran sampel yang kecil gitu Pak. Ya, ya. Ya, kalau Smart PLS setahu saya di bawah 100 harusnya. Tapi sekarang banyak yang di atas 100 Pak kalau kita Ya, lihat di artikel-artikel itu ya, Pak. ya. Nah, misalkan tadi ya, berarti kan menguraikannya gini Pak, metode analisis datanya itu menggunakan metode SEM ya. Dengan alat bantu, alat statistiknya itu adalah Smart PLS versi berapa gitu kan. Terus uji data pada pintar ini menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, terus uji apa lagi, misalkan kayak Nah, ini Pak, autoloading, seperti itu kan itu. ini salah satunya demografi respondennya seperti ini. Cuma ini sebenarnya modelnya kita mengacu pada model SEM, tapi uji hipotesisnya kita menggunakan regresi Smart PLS gitu, Pak. Ya, ya. Nah, itu yang karena tidak ada mediasi kan. ya, karena nggak ada mediasi dan itu kami pandang kayaknya regresi Smart PLS itu masih jarang gitu kayaknya gitu. Coba saya lihat uraian untuk tabel ini, Pak. Argumentasinya mana? Di atas ini, Pak. Terlalu jelimet gitu, Pak, ini, Pak. Enggak. Anu aja, Pak, to the point aja. Misalkan saya lihat tabel, Pak, lihat tabelnya. Lihat tabel ya. Kayaknya terlalu jelimet itu, Pak. Saya rasakan sendiri terlalu jelimet. Misalkan aja, Pak. Misalkan gini aja. Ternyata pengunjung yang mendominasi objek wisata itu adalah perempuan, misalkan. Jadi langsung aja nyebut. Jadi nggak usah di breakdown satu saja. Untuk gender yang banyak berkunjung di objek wisata perempuan. Nah, tinggal nanti Pak Hermanto menjelaskan kenapa perempuan lebih doyan ke tempat wisata ketimbang laki-laki. Jadi gitu. Ya, misalkan karena laki-laki itu dia orientasinya selalu bekerja, sedangkan perempuan kan mungkin dia sangat membutuhkan waktu untuk berliburan sehingga dominan untuk ke tempat wisata seperti itu. Misalkan saya kan nggak tahu nanti Pak Hermanto. Nggak kepikiran sampai ke sana, Pak. Aduh, mantap sekali ini ya. Makasih, Pak. Terus usia juga gitu, Pak. Oh, ternyata didominasi oleh usia 15. Pak, ini rentangnya Pak Hermanto buat terlalu
jauh Tinggi sekali ya? 1564 1964. Ya nanti ya itulah nanti ya harus dijelaskan lah kenapa dominasinya di usia tersebut misalkan. Sama Oh, daerah, nah daerah kan ini tergolong sama ya, semua daerah sepertinya imbang ini kan. kemarin Sama memang gini Pak, asumsinya memang kemarin kita ambil yang 30 dari kabupaten, 30 dari kota, 30 dari luar. eh, luar gitu. Karena kan patokan kita kan 90 itu, asumsinya jadi begitu kemarin itu Pak gitu. Kalau misalnya nanti dengan tambahan yang baru ini, nah nanti kan kita mendeskripsinya beda lagi nanti Pak. Oke. Terus intinya gini, di tabel itu Bapak cari aja yang paling tinggi di rentang apa, dan itu diuraikan alasannya kenapa itu yang paling mendominasi. Misalkan kayak pendidikan, ini kan didominasi SMA ya, yang paling banyak berkunjung itu SMA ya, SMA nomor lulusan 2 SMA S1. ya. Iya. Bapak Iya. kan harus menjelaskan tuh, kenapa lulusan SMA paling sering berkunjung ke wisata, itu kan Bapak harus bisa menjelaskan. Begitu Oh begitu. Iya begitu Pak, pun iya Pak. pekerjaan, itu pekerjaan. Kenapa swasta itu lebih doyan wisata ketimbang yang non swasta, itu kan harus dijelaskan. Jadi nggak usah bahwa ini sekian persen, nah itu kan udah di tabel. Argumentasi itu kan harus mendukung isi tabel atau isi tabel memperkuat instrumen argumentasi. Jadi jangan plek-ketiplek argumen sama tabel itu kan Mantap. pemula. Ini yang di luar jangkauan kita, Pak. Mantap, mantap. Terima kasih, Pak. Oke, nanti kita narasikan seperti itu. Oke, oke. Lanjut ya, Pak. Lanjut. Mungkin langsung ke ini aja Pak, langsung ke hasil pembahasan apa di pembahasannya. Langsung ke pembahasan ya. Pembahasan. Nah, ini hasil hasil apa uji regresi dengan Smart PLS-nya, Pak. Ini, Pak. Hasilnya sih positif semua gitu, Pak. Maksudnya signifikan dan positif semua gitu. Nah, cuma cara pembahasannya ini yang kami mungkin perlu apa banyak belajar juga. Gimana Pak? Ini salah satu pembahasannya seperti ini Pak kami Pak. Ya, di pembahasan itu sebenarnya sudah nggak ada kalimat berdasarkan uji itu nggak ada, sudah nggak ada angka-angka ya, sudah nggak ada angka-angka, tapi langsung argumentasi. Jadi yang angka-angka itu munculnya di analisis atasnya tadi seharusnya di atasnya di Oke, yang oke, Pak. Ini tabel berarti itu. nanti kita Ya, sesuaikan ya Pak posisinya, ini. posisinya. Kalau di pembahasan itu sudah argumentasi. Misalnya gini, Bapak kan menemukan berpengaruh ya, Oke, EWO terhadap keputusan berkunjung. Maka argumentasinya, kenapa bisa berpengaruh? Apa yang bikin dia bisa berpengaruh? Emang kalau oke. berpengaruh kenapa? Itu kan pertanyaan-pertanyaan harus diargumentasikan ke pembahasan. Seperti itu. Jadi misalkan ini berpengaruh. Kenapa EWOM itu berpengaruh? Ya, ternyata di era sekarang perilaku itu melekat pada penggunaan teknologi sehingga EWOM menjadi kebutuhan primer untuk calon pengunjung wisata kalau mau berkunjung wisata. Sebelum berangkat dia nyari dulu tuh komentar-komentar. Nah, sehingga ini menunjukkan bahwa EWOM itu menentukan dia mau berangkat ke objek tersebut atau tidak. Dan ini alat bukti ini diperkuat oleh alat bukti kedua yaitu uji statistiknya tadi, ya kan? Di mana secara analisis statistik memang ditemukan bahwa EWOM berpengaruh positif signifikan. Makanya tidak heran kalau objek wisata itu EWOM positifnya itu tinggi, pasti selalu sustainable untuk jangka panjang. Tapi kalau objek wisata itu lebih didominasi EWOM negatif, maka pasti jangka pendek dia akan mengalami penurunan pengunjung. Nah, itu argumentasinya. Kemudian argumentasi itu harus Bapak dukung dengan pendapat ahli dan hasil penelitian terdahulu. Tapi sebelum itu, hubungkan dulu dengan teori SOR. Temuannya Bapak ini yang mengatakan EWOM berpengaruh ini, kontribusinya untuk teori SOR apa? Kalau udah, barulah tadi mengkaitkan dengan pendukungnya dari opini ahli atau dan hasil penelitian
terdahulu. Udah pembahasan untuk EWOM ke anu udah selesai seperti itu. Oh ya, berarti ini anu Pak ya, masih mayor Pak ya, revisi mayor ini. Ya, kan, tadi itu kan pelan-pelan Pak, nanti berproses seperti itu. Berproses. Intinya seperti itu semua ya Pak ini pembahasannya Pak. Jadi ya ini kita masih Yang sekiranya angka-angka itu munculnya di stat analisis Pak, bukan di pembahasan. ya Makanya nanti itu ini ada dua kan, ada analisis, ada pembahasan. Karena fungsi ya analisis itu angka-angka, pembahasan itu sudah argumentasi-argumentasi. oke, nanti ini kami hilangkan aja Pak. Nanti, Pak. Oke. Kami hilangkan aja. Sebenarnya di analisis sudah ada sebenarnya, cuma Ini double-double itu kan, double muncul iya lagi. double-double, nggih, Pak. Ini nanti mungkin kita lebih perbanyak sesuai dengan statement atau arahan dari Pak Adi tadi mungkin. Terus yang terakhir kesimpulan Pak. Nanti jangan lihat Sebentar ya, sebentar. Ini macet anomat saya ini Pak. Nggih. Terakhir kesimpulan. Nah, ini kesimpulan seperti ini. Nah, ini kan di kesimpulan ini paragraf pertama sebaiknya uraikan temuan pentingnya. Yang paling penting apa? Misalkan, EWOM itu penting sekarang. Artinya EWOM itu penting. Ya karena EWOM itu penting, maka pelaku wisata itu harus menjaga jangan sampai komentar-komentar negatif tinggi pada postingan-postingan sosial media atau posting-postingan internet terkait objek wisatanya. Misalkan kalau temuan penting itu adalah EWOM ya. Kalau ternyata temuan pentingnya itu adalah harga, ya coba diuraikan aja kan. Misalkan, sekarang Jogja itu muncul persepsi negatif karena kalau kita ke wisata Jogja itu biaya tiket masuk ternyata belum termasuk biaya tiket penggunaan objek wisata di dalamnya. Itu kan perilaku ini kan bisa diuraikan di kesimpulan seperti itu. Jadi Bapak menemukan bahwa harga itu berpengaruh terhadap keputusan berkunjung. Dan fenomenanya itu banyak objek wisata itu yang salah mengimplementasikan strategi harga. Jadi harga masuk dipisahkan dengan harga fasilitas objek wisata. Misalkan kalau Bapak ke EH itu atau ke mana itu kan biasanya antara tiket masuk sama tiket wahana lainnya itu terpisah harganya. Nah itu kan bermasalah. Itu Pak. Terus nanti ini mungkin ditambahkannya Pak. Kalau Bapak agak kesulitan menambahkan implementasi teoritisnya, bisa menambahkan implementasi manajerialnya. Ini manfaat implementasi untuk dunia usahanya kayak apa ya? Ya, Pak. Kontribusi ini kayaknya yang lebih dominan muncul hasilnya itu yang lebih berpengaruh itu EWOM tadi kayaknya Pak di atas tadi Pak. Itu nanti ya coba aja nanti silakan Berarti EWOM-nya yang lebih kita tonjolkan ya Pak nanti di sini. Di push di situ ya. Jadi karena itu nanti akan kita push untuk bahwa ini loh yang paling berkontribusi di penelitian saya yang nanti dia bisa untuk kontribusi terhadap teori SOR dan juga untuk manajerial bahwa pelaku wisata itu tidak boleh abai terhadap EWOM. Nah, karena EWOM itu kan nggak bisa dikontrol Pak. Kan kalau harga kan dia bisa kontrol tuh harga, bisa naikin, bisa turunin. Tapi kalau komentar pengunjung itu kan dia mungkin bisa ngeblok di Facebook, tapi kan muncul di IG, muncul di Google Maps. Nah itu kan komentar-komentar yang tidak bisa dikontrol oleh pelaku usaha. Nah itu kan perlu di manajemen dengan baik seperti itu. Iya Pak. Terus nanti uraikan kira-kira apa yang menjadi potensi pengembangan dari riset ini. Apakah metodenya, apakah penambahan variabel, apakah model. Nah itu perlu ini kan sudah ada praktis, sudah ada, tinggal implementasi tapi sudah ada. Ini nggak pakai teori, tiba-tiba ada teoritis. Nah ini ajaib ini. Nggak ada teori di awal, tiba-tiba ada kontribusi untuk teori. Ini berarti gimana menghubungkan? Teori gitu Pak. Ya kan kalau implikasi teori kan berarti harus ada teori dulu yang dia kembangkan atau dia kontribusikan. Berarti kalau implikasi praktis ini kita uraikan secara teori dulu gitu maksudnya Pak? Bukan. Kalau praktis itu adalah kontribusi penerapan temuan riset kita terhadap usahanya, terhadap sektor pariwisata, terhadap bisnis sektor pariwisatanya. Kalau teoritis berarti kontribusinya untuk
variabel-variabel yang Bapak gunakan terhadap teori. Tapi ini kan saya tadi nanyain, Bapak kan nggak menggunakan teori di atas, tapi kalau di bawah ada Oke. teori, itu kan dia nambah ke siapa gitu. Oh, begitu. Nggih, 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 nggih. Nggih. Ya, nanti apa tambah ini Pak, Bapak belum menambahkan potensi pengembangannya. Apa, Pak? Potensi pengembangan untuk riset mendatang. Kira-kira yang perlu dikembangkan lagi apa dari riset ini oleh Oh, peneliti? penelitian ke depan, nggih. Ya, ya. Apakah metodenya, apakah modelnya, apakah objeknya, apakah jumlah objek. Misalkan ini kan cuma satu objek wisata, nanti disarankan menggunakan lebih dari satu kategori objek wisata, misalkan. Seperti itu Pak Hermanto. Objek, model, dan apa tadi, Pak? Variabel bisa. Variabel. Oh, nggih, variabelnya masih dikit ini. Dan lain-lain ya. Ya, misalkan menyarankan mediasi kan bisa, atau variabel kontrol kan bisa banyak. Nggih. Oke, seperti Saya itu. pikir sudah cukup, Pak, nggih. Gantian dengan teman yang lain mungkin. Nggih. Ada lagi Bapak Ibu? Terima kasih Pak Adi, Ya, makasih. sama-sama Pak Hermanto. Bapak Ibu kalau nggak Ini Pak, bersedia saya share Pak. nggak apa-apa. Emang nggak Bu Cici? Bu Cici ini Tapi ngobrol atau mau nge-share? Bebas. ngeser sedikit aja Pak ya. Ya, nggak apa-apa. Ini yang langsung kemarin itu Pak ya. Nah ini, Yang kemarin. enggak maksudnya. Ya sudah saya kirim terus nggak di ini, maksudnya bukan yang mulai penelitian awal. Ini Tapi ini bukan. jadi sama-sama Iwom tadi sama dengan Pak Hermanto ya. Jadi abstraknya seperti ini Pak. Ini yang mau masuk Sinta 2 bukan Scopus ya. Ini. Nah, tapi sampai sekarang belum terkirim ini Pak gitu. Kalau Sinta 2, saran saya jangan tunggal Bu Cici, karena biasanya itu jumlahnya nggak mau lirik. Jadi mungkin Bu Cici bisa nambah Ya, satu kemarin lagi itu saya dari kirim penulis. sendiri. Tapi kan kalau yang mau ikut kan harus kontribusi Pak gitu loh. Iya. Nah itu tadi, kalau misalkan Bu Cici punya kenalan dosen dari luar negeri, bisa dicoba untuk dia melakukan proofreading-nya. Jadi nanti kontribusinya menerjemahkan ke bahasa Inggrisnya. Ini mungkin ada koreksian atau bagaimana Pak? Kira-kira saya nak kurangnya apa gitu. Saya nggak tahu apakah ini cuma di layar saya terlalu kecil Bu Cici. Saya nggak bisa melihat tulisannya terlalu kecil di layar saya. Saya atau mungkin di settingan biasa. Dibesarkan Bu Titi, ya Putri. Caranya gimana Pak ya? Di wordnya itu digeser, ada wordnya geser sebelah kanan, word bawah. Yang mana? Word bawah sebelah kanan itu Bu. Ini udah agak jelas. Coba. Ini ya. Ini. Nggak apa-apa Bu Cici, nggak apa-apa, ngapain aja. Kita mulai aja ya. Sama Bu Cici, pertanyaan pertama adalah yang menjadi urgensi atau kontribusi novelty-nya apa ya dari ini tentunya Bu Cici ini. Kan kalau secara variabel kan saya pikir saya kirim di ini Pak, di UMM Malang gitu, sama terus kan nggak direken terus ke itu Undip gitu Pak. Nggak masuk kayaknya. Mungkin yang pertama ini yang kita perlu sepakati paragraf Bu. Usahakan paragraf itu minimal 5 baris. Ya, paragraf itu minimal 5 baris. Kalau Bu Cici ini kan saya lihat ada paragraf 2 baris ini kan. Itu yang mana Pak? Yang introduction. itu? Di introduction. Oh iya. Ya, itu kan ada paragraf yang cuma 2 baris gitu. Jadi sebaiknya paragraf itu 5 baris, yang artinya minimal 3 kalimat dalam satu paragraf ya, sehingga itu kan menunjukkan kenapa dia menjadi paragraf sendiri gitu kan. Kalau cuma 2 baris itu kan terlalu. Ini banyak baris ini Pak.
Ya, yang Bu Cici maknai sebagai paragraf itu seperti apa, Bu? Yang ini ya maksudnya alinea ya. Ya, alinianya. Ini kan ada paragraf 1 itu kan cuman 2 baris kan, the use of service sampai user Yes. at all 21 itu kan. Itu kan paragraf pertama kan? Kan paragraf Ya. pertama. Terus paragraf kedua kan trust, itu kan paragraf kedua. Nah, itu paragraf pertama itu terlalu satu kalimat, dua kalimat. Nah, itu kan kayak terlalu apa? Sedikit struktur paragrafnya. Jadi sebaiknya ditambahkan. Ini kalau saya lihat, saya paham Bu, untuk beberapa alasan itu uraian latar belakangnya terlalu sedikit Bu. Begitu ya Pak ya. Jadi pertama kan kita harus memberikan gambaran tentang fenomena sosialnya. Ibu ini kan Bu Cici ini kan mau meneliti tentang apa tadi ya? Apa ya Bu? Lupa saya. Terkaitan antara variabel elektronik itu dengan layanan Loyalitas. elektronik dengan Ibu ini kan variabel lainnya. Ibu Jadi ini kan ini mau sebetulnya awalnya itu ini Pak terkait dengan ingin mengetahui membandingkan antara apa namanya marketplace itu ya yang Tokopedia sama Shopee. Tapi kemudian kan itu awalnya saya rubah di penelitian ininya di ya, ya. apa jurnalnya itu gitu. Mungkin bisa diawali ini Bu. Kita bisa mengawali dengan fenomena loyalitas pelanggan ya, loyalitas pelanggan. Kita bisa berangkat dari kasus Tokopedia misalkan. Ini contoh ya, nggak harus kan saya nggak tahu ini online-nya apa, Shopee atau Tokopedia. Misalkan Tokopedia ya. Dua Pak, dua Shopee dan sebagai contoh yang banyak Ya, itu kan Shopee sama Tokopedia gitu. ya misalkan kita berangkat dari Tokopedia ya. Ini contoh saya mau menguraikan fenomena sosialnya. Ya. Masyarakat itu kan sudah tergantung ya dengan perilaku berbelanja secara tidak langsung atau berbelanja berbasis internet kan. Sehingga akhirnya muncul ikatan atau bonding antara pelanggan dengan jasa e-commerce-nya. Tapi kadang ada kasus misalkan kayak Tokopedia, dia mengalami kebocoran data. Jadi data yang menjadi privasi pelanggannya itu ternyata ke-hack dan bocor itu kan. Iya. Maka itu kan banyak penipuan itu Pak ya. Oke. Maka itu kan asumsinya seharusnya kan Tokopedia itu ditinggalkan kan seharusnya ya. Tapi fenomenanya tuh walaupun sudah ada kasus fatal seperti itu, data konsumen bocor, tapi sampai sekarang Tokopedia itu masih berebut posisi 1-2 dengan Shopee. Ganti-gantian dengan Shopee menduduki posisi sebagai e-commerce nomor 1 di Indonesia. Ini kan berarti ada kontradiksi antara persepsi bahwa ketika kita itu merasa itu tidak aman, pasti meninggalkan. Nah ini di Tokopedia ini loyalitas pelanggannya tidak terpengaruh dengan kasus penipuan ataupun kebocoran data. Nah itu fenomena yang diangkat sehingga nanti kenapa Bu Cici mau meneliti tentang loyalitas karena Bu Cici melihat ada urgensi seharusnya datanya bocor pasti dia nggak mau percaya lagi. Tapi ini datanya bocor tapi dia masih mau buat akun ataupun berbelanja di Tokopedia. Itu urgensinya. Ada kontradiksi antara antara konsep yang dipahami dengan fenomena di sosial seperti itu. Itu berangkat dulu dari situ. Nanti kalau sudah dari situ cari tuh kasus-kasus, Bu Cici cari kasus-kasus yang di mana loyalitas pelanggan itu terhadap e-commerce itu seperti apa. Bisa jadi contoh ya, Bukalapak itu tidak pernah tuh memunculkan kasus data konsumennya bocor atau penipuan, tapi malah ditinggal sama pelanggannya. Kan Bukalapak sekarang sudah semakin terperosok kan. Sedangkan nggak ada sekarang. ya, sedangkan Shopee sama Tokopedia kan beberapa kasus sering terjadi di konsumennya, tapi malah loyalitas pelanggannya minimal tetap bertahan gitu kan. Nah, itu fenomena yang harus diangkat. Kemudian nanti barulah Bu Titi mulai menyinggung atau menguraikan tentang loyalitas
pelanggan. Karena saya lihat di sini kan Bu Cici kan mau melihat loyalitas pelanggan ya sebagai variabel yang terdampak dari adanya trust pelanggan. Iya. Dan saran saya kalau boleh ya, karena ini semua online, kenapa nggak variabelnya dibuat semua online? Misalkan e-trust, e-certification, e-worm, dan juga e-loyalty. Itu kan supaya relevansinya itu nyambung gitu. Jadi semua itu memang berbasis digital. Sekarang Jadi ada variabel e-trust. loyalitas juga ada ya Pak ya? Ada. Itu ada e-trust, ada e-certification, ada e-worm, ada e-loyalty. Nah, kan biar semua langsung otomatis fokus pada digital. Nanti teorinya gampang tuh Bu, pakai teori TAM namanya. Oh, nanti aku dikasih teorinya ya Pak ya? Ya, nanti saya kirimkan di WA teorinya. Jadi nanti enak menghubungkan. Kenapa pakai teori TAM? Karena memang semua ini berbasis digital. Perilakunya berbasis digital. Seperti itu. Ya mungkin untuk awal Bu Cici ini bisa membenahi dengan penguatan di introduksinya. Memang saya lihat masih terlalu kurang membangun urgensi, terus kontribusi state of the art-nya atau novelty-nya, dan juga masalah serta tujuan dari riset ini. Itu belum teruraikan di latar belakang. Seperti itu. Okay. Iya Pak. Oke. Ya, terus yang kalau ke bawahnya itu literature review, research design ini sesuai dengan template literatur review sebaiknya minimal ada 3 Bu. Pertama itu ada teori, kedua ada deskripsi variabel, ketiga ada hipotesis. Itu seharusnya ada. Nah, jadi kalau itu belum ada di artikelnya Bu Cici, ya bisa segera dilengkapi ya. Teori. Apa aja tadi Pak? Teori, deskripsi variabel. Deskripsi variabel. Ya kan Bu Cici itu pakai apa? Misalnya pakai e-trust ya. E-trust itu apa? Terus lingkupnya itu apa? Kenapa e-trust itu penting ya? Itu kan deskripsi variabel namanya. Terus yang terakhir ya sesuai dengan teori itu ya, teorinya Bapak. Iya, teori ya. Ya pokoknya teori, terus deskripsi variabel sama pengembangan hipotesis. Kalau masih cukup halamannya, kerangka konseptual. Kalau masih cukup ya, kadang kan juga dibatasi jumlah halaman. Seperti itu. Nah, kalau saya memang menyarankan untuk menulis itu singkat, padat, jelas. Tapi bukan berarti memperkedil lingkupnya ya. Jadi, supaya singkat sini maksudnya padat, supaya nanti jelas gitu, nggak terlalu menghiperbolakan seperti itu. Kalau terlalu sedikit juga nanti reviewer baca penggaliannya kurang maksimal. Kalau kalimatnya Bu Cici buat seperti ini kan terlalu singkat Bu, jadi kayak nggak terlalu menggali secara dalam potensi-potensi dari variabel yang Bu Cici gunakan. Ke bawah Bu Cici, yang bagian metodologinya. Setahu saya sebagai pengelola jurnal itu sebaiknya tidak ada bentuknya itu deskripsi Bu, bentuknya itu paragraf, jadi jangan ada 1, 2 gitu ya. Tapi dibuat paragraf Bu. Yang objektif riset itu. Ya, misalkan kayak gini Bu, misalkan kayak desain, riset question sama objektif itu menurut saya bisa dibuat 1 paragraf sendiri. Jadi penggabungan itu di 1 paragraf ya. Mulai dari sini Pak ya. Ya, itu dibuat paragraf 1 paragraf gitu aja. Jadi biar nggak ada. Maksudnya dari semuanya ini, dari 1, 2, 3, 4, 5 ini. Iya. Biasanya kalau di metode itu kalau mau dibuat subbab itu ada 3 Bu. Karakteristik sampel, terus pengumpulan data, sama pengukuran variabel. Itu aja poinnya. Jadi kalau mau dibuat kalau mau dibuat subjudul ya. Kalau enggak berarti dibuat paragraf ya minimal 3 paragraf. Paragraf pertama tentang karakteristik sampel, paragraf kedua tentang pengumpulan data, paragraf ketiga tentang pengukuran variabel. Nanti contohnya bisa kalau yang isi absensi nanti akan saya kirim materi.
Tapi berarti ini tinggal nambahin tadi, Pak ya. Hmm? Tinggal nambahin teorinya itu sama yang rubah-rubah Ya, ini. iya, ya. Ini datanya ini, Pak. Berarti yang ininya tetap ya, Pak ya. Untuk tabel tadi seharusnya tabel Bu, tabel ini Ini. cukup ini Bu, cukup yang bagian garis di atasnya measure itu, terus di bawahnya measure itu, terus di bawahnya p-value. Jadi tiga baris aja. Ini 4 baris. Bukan, maksud saya yang garis yang di bawahnya trust in, sama garis di bawahnya customer, sama garis di bawahnya korelasi itu dihapus. Oh, yang ini. Ya, itu dihapus. Mulai customer ini. Iya. Jadi Yang nanti cuma ini tiga. enggak ini. Ya, jadi yang terakhir itu jangan dihapus. Yang terakhir, yang paling bawah jangan. Yang paling bawah jangan. Oh, yang p-value enggak, yang 2 ini. Ya, coba itu dulu. Ya, itu dulu dihapus. Bawa ke bawah, ke bawah. Itu dihapus. Korelasinya yang dihapus. Garisnya Bu, bukan ini. Maksudnya Bukan garisnya, Oh, Bu. garisnya. garisnya. Iya. Ya. Bukan. Iya, Pak. Dijadiin satu gitu, Pak ya. Iya, ya. Sebenarnya kalau nanti dia, nanti aja Bu, nanti Bu Cici bisa nyoba nanti setelah kegiatan ini. Intinya Ya, nanti kalau tabel itu dia tidak per baris begitu, tapi Ya. Garis subjudul sama garis paling bawah gitu yang. Nah ini sepertinya pembahasan atau diskusinya terlalu kurang dikembangkan sehingga tidak terbangun diskusi antara autor dengan pembaca kalau terlalu sederhana ini Bu Cici menguraikannya. Jadi Bu Cici harus membangun pembahasan itu dengan kalimat-kalimat baru yang menunjukkan sebagai novelty dari artikelnya Bu Cici. Nah, keterbaruan itu klaimnya harus kuat, argumentasinya sehingga pembaca harus tertarik dan setuju. Karena kalau tidak nanti novelty kita dianggap lemah. Kalau ketika pembaca membaca kalimat argumentasi kita terus merasa kayak nggak yakin gitu kan, nah itu bahaya. Jadi seperti itu. Itu di bagian discussion Bu. Kalau yang Kang Pasan beda lagi. Ya. Itu di bagian discussion. Oh, yang diskusi aja ya. Ya itu nanti. Kalau di bagian ya. Yang conclusion nggak apa-apa ya. Kalau conclusion ini saya kasih poinnya. Ada 3 poin penting yang harus Bu Cici uraikan ya. Pertama ini ya. Paragraf pertama itu uraikan temuan pentingnya. Uraian temuan terpenting dari penelitian ini apa? Terus paragraf kedua itu membahas tentang implementasi teoritis dan praktis atau manajerial. Implementasi teoritis dan praktis atau manajerial. Tapi kalau saya biasanya menggunakan kata manajerial kalau saya. Tapi mungkin ada autor yang menggunakan implikasi terhadap manajerial ya. Ya, manajerial. Terus yang ketiga itu keterbatasan dan peluang riset mendatang. Keterbatasan. Ya, jadi minimal di kesimpulan itu ada 3 paragraf. Atau bisa 1 paragraf tapi berisikan 3 hal ini. Terserah. Ini harus disebutkan kalau kurang ya. Ya. Harus disebutkan nantinya. Ya sebut aja. Misalkan Ibu Cici menyarankan untuk menggunakan metode eksperimental misalkan. Ya bisa aja kan. Ya. Itu kan usulannya dari Ibu Cici. Ini tadi termasuk implikasi kepada manajerial ya Pak ya? Iya, manajerial itu. Jadi kalau ini objeknya itu adalah Shopee misalkan, kira-kira itu nanti riset ini implementasinya yang bisa tergunakan di Shopee itu apa? Ya mengurangi hacker itu Pak. Okay. Sekarang masih banyak hacker itu Pak di Shopee sama Iya, Bu, Tokopedia. ya, salah satu
sisi negatif, tapi yang mau nggak mau harus kita terima ya sisi itu, Pak. Sisi itu, data kita mudah diretas, data kita mengalami penipuan online, ya itu bagian yang nggak bisa dihilangkan dari digital soalnya. Seperti itu Bu Cici, ada lagi? Ya sudah Pak ini. Oke. Bapak Ibu yang lain ada lagi? Ada yang Kalau yang ininya sama aja Pak ya, maksudnya susunannya nanti kalau apa namanya template itu berbeda-beda ya Pak ya. ya berbeda-beda. Ini yang kadang kita sering lalai ya. Membaca template itu jangan cuma dilihat subjudulnya, tapi lihat uraian untuk lingkup dari subjudulnya. Kadang kita nggak membaca itu. Misalkan di bagian metode, bisa jadi dia sudah memplot untuk ada beberapa subjudul yang harus tercantum, tapi kita malah membuat paragraf. Nah, itu kan juga mengurangi minat editor itu. Jadi, kalau melihat template, dibaca baik-baik. Di subjudul ini, kita perlu menguraikan apa saja. Nah, uraikanlah sesuai dengan apa yang diminta pada template tersebut. Seperti itu. Pak Adi, Oke, Pak. Terima kasih Pak. Oke, boleh share Pak sekilas artikel saya yang saya submit tadi yang di jurnal internasional tadi Pak. Sambil menunggu review dari jurnal internasional tadi, mungkin ada komentar Pak Adi gimana untuk siap-siap kami nanti berikutnya gitu Pak. Boleh Pak ya? Oke. Sebentar Pak. Saya terima kasih Pak. Nanti kalau makasih. kesulitan tanya lagi Pak Adi. Insya Allah. Cuma kadang Bu Cici kalau WA-nya di momen yang saya juga lagi ada kegiatan Bu, jadi kayak akhirnya nggak bisa fast respon. Tapi biasanya kalau saya lagi break atau lagi juga insya Allah saya respon. Iya, Pak. Nah ini sudah saya sesuaikan dengan template-nya sana Pak, karena permintaannya kemarin disesuaikan dengan template. Nah ini template judulnya ini. Judulnya ini Ken Green ini ya. Tampak judulnya ini, desainnya ini tentang ini kualitatif, teknik objeknya ini UMKM Facebook kan ya, franchise ya Pak? Dalam ya franchise. 500 responden berarti ini. Survei teknik manajemen purpose sampling. Ini. Karena Bapak pakai purpose sampling, harus dijelaskan Pak kriterianya apa. Kriteria ini nggak cukup ya Pak. Kriterianya adalah konsumen yang menikmati atau membeli produk itu gitu nggak cukup ya Pak. Nggak bisa. Kriteria itu menikmati itu kan bisa diukur pasti. Menikmati itu kan pasti orang beli kan karena menikmati Pak. Atau gimana maksudnya? Saya biar agak maksudnya belum paham. Kriteria menikmati itu seperti apa? Berarti kita harus lihat dia keenakan makannya. Maksud kami ini jadi pengunjung yang membeli dan sedang yang membeli atau yang sedang makan di lokasi itu loh Pak, maksudnya itu menikmati itu Pak. Mungkin saran saya gini Pak, untuk kriteria ya ini sambil belajar aja. Kan kita bisa memasang kriteria pengunjung yang sudah bekerja. Kenapa pakai kriteria itu? Karena asumsinya kalau dia sudah bekerja, dia itu punya uang untuk membeli, misalkan gitu kan. Karena kan perilaku membeli itu kan ada dua Pak. Ada membeli karena memang kita yang beli, ada yang mengkonsumsi, tapi bukan kita yang beli. Kan kayak ibu kita yang beli kan, mau nggak mau kan kita ikut makan gitu kan. Tapi kan bukan atas keputusan kita sendiri kan, tapi orang tua kita. Nah, jadi, tapi kalau sudah bekerja, saya yakin itu keputusan membelinya karena ya dari dia sendiri. Misalkan berarti kan kriterianya berdasarkan status sosialnya, sudah bekerja sama atau belum bekerja. Jadi yang Bapak gunakan yang sudah bekerja. Atau mungkin Bapak menggunakan kriteria usia. Usianya 17 tahun. Kenapa? Karena di usia itu sudah bisa mengambil keputusan sendiri misalkan. Atau juga bisa menggunakan daerah ya. Kriterianya apa? Daerah yang berasal dari misalkan daerah Jawa Timur. Malang, ya, Jawa Timur atau daerah Malang seperti itu.
Jadi yang pengunjung yang luar dari daerah Malang nggak masuk. Trotoar. Nggih, Pak. Ya ini nanti misalnya diminta oleh reviewer sana kita pertimbangannya itu berarti ya. Itu kan kalau diminta ya. Kalau enggak ya ngikutin aja. Pokoknya Nggih. reviewer itu kan, pokoknya ikut reviewer itu yang paling benar. Ikut reviewer. Enggak, ini maksud kami minta direview sepintas Oke, saja sebagai gambaran nanti melengkapi juga gitu loh Pak. Maksudnya Pak oke. kalau ada. Originalnya apa Pak? Nah ini Entah kami menyantumkan karena seperti ini. ini bukannya kayak kayak implementasi praktis ya yang Bapak cantumkan di sini. Dalam Pak. Ini bukannya lebih ke kalimat implementasi praktis yang Bapak cantumkan di sini. Iya, betul. Kontribusi praktis. Mungkin kalau saran saya ini aja Pak, untuk kontribusinya itu bisa pada Bapak ini ya, temuannya mendukung teori atau melawan teori secara temuan? Mendukung Pak. Mendukung teori. Kalau masuk ke teori ini sebenarnya. Karena gini, ini kan dia berkaitan dengan keterbaruan Pak, kontribusi. Jadi bukan implementasi praktis, tapi kontribusinya. Kan seharusnya ya, kalimatnya kan seharusnya. Penelitian ini berkontribusi pada pada penguatan perilaku kepedulian pada lingkungan, di mana perilaku peduli pada lingkungan akan berdampak terhadap keputusannya dalam melakukan pembelian produk-produk yang juga peduli pada lingkungan. Contoh ini Pak. Tapi saya ini nggak tahu ya lingkupnya apa, itu apa enggak lingkup penelitian Bapak ini kan. Lingkupnya yaitu tadi Pak, makanan ramah lingkungan, khususnya Iya. makanan cepat saji gitu Ya, Pak. berarti kan itu tadi kontribusinya adalah untuk melihat perluasan makna dari perilaku peduli lingkungan yang mendorong perilaku membeli produk-produk yang juga memiliki kepedulian terhadap lingkungan, sehingga menghindari penggunaan produk-produk yang tidak ramah terhadap lingkungan, seperti produk yang berdampak pada meningkatnya limbah plastik misalkan. Itu aja kontribusinya, itu aja kontribusi kayak gitu buat kontribusi. Kalau ini kan lebih ke implementasi praktis nih kalimatnya. Oke Pak. Oke, nanti kalau misalnya ada Lihat permintaan seperti dari itu kami sesuaikan dengan narasi yang disampaikan Pak Adi nanti. Nah ini introduction-nya seperti ini Pak. ya ini berangkat dari fenomena global terhadap dampak serius dari pencemaran lingkungan ya kan, kerusakan lingkungan. Oke, kerusakan lingkungan. Ya, secara fenomena sosialnya udah bagus, udah kebangun. Oke. Ini sudah istilahnya sudah cocok ya Pak, maksudnya gitu ya. Ya mungkin nanti kontribusi state of the art-nya yang perlu ditambahkan. Kalau misalkan tadi nanti tergantung ya. Tapi kalau saya tadi melihatnya itu belum terurai dengan sempurna terkait kontribusi. Bapak suaranya kecil Pak, Bapak. Tadi saya melihat ini sekilas belum terurai dengan detail terkait kontribusi state of the art-nya ya, atau kontribusi keilmuannya. Penelitian ini nanti apa, mengarahnya kemana, itu nanti perlu diuraikan. Dia terbelakang. Tapi kalau masalah sudah ada nih, saya sudah lihat ada masalah penelitiannya. Ya tinggal kurang 2 aja, kurang terkait novelty atau kontribusi tadi itu, dan kurang terkait tujuan risetnya belum teruraikan. Masih ke bawah masih ada Pak. Oh, di bawah masih ada. Gitu. Tapi di bawah ini tetap ini fenomena, ini objeknya. Fenomena ya masih. Ini objeknya kan.
Tapi ini saya lihat sudah rujukan-rujukan internasional beberapa saya lihat. Jadi sudah mulai Ini kalau ini sudah rujukannya reputasi semua Pak, nggak ada yang nasional ini. ya, jadi kan dari rujukan sudah benar itu. Sudah reputasi semua, nggak ada yang nggak reputasi, ini reputasi semua sudah. Iya. Mungkin kalau ini nanti nunggu aja Pak, nanti lihat perkembangannya dengan dari reviewernya itu nanti seperti apa, terus baru kita diskusikan. Karena kalau sekarang Oh, kita diskusikan kan sudah Nggih, Pak. disubmit. Nggih, Pak. Berarti ini kita tinggal nunggu aja Pak, ya. Secara maksudnya secara umum maksudnya memenuhi nggih, Pak, gitu nggih, Pak. Iya, secara konsep sudah menggunakan irisan teori green marketing. Udah, Pak. Nanti ini tinggal kita nunggu aja, Pak, nanti perkembangannya. Gampangannya kalau dari sisi saya sudah layak lah disubmit. Masalah penyempurnaannya nanti kita tunggu setelah reviewer. Karena sesempurna apapun kita nyusun artikel, tetap ada reviewnya. Tetap ada Betul, Pak. Nggih. Nah, ini framework-nya atau kerangka konsepnya seperti ini, Pak. Oke. Nah, riset metodologinya ini sama ya, ini pakai Smart PLS 2 ini ya. nggih, pakai Smart PLS juga. Iya. Cuma nanti mungkin dijelaskan pakai pengambilan apa itu nemunya 500 itu dari mana? Kalau sini kan ujuk-ujuk langsung ketemu 500 gitu. Oh iya, berarti di sini ya Pak. Ya dia nanti kan Ini sebenarnya sih lebih dari 500 gitu loh Pak. Cuma kan ada yang tidak memenuhi, maksudnya ngisinya ada yang nggak lengkap beberapa. layak ya. Terus yang kedua, kami mengacu pada ini pendapatnya Her ini bahwa dengan jumlah sampel 500 itu sebenarnya sudah cukup gitu loh, karena 500 itu dianggap sudah mewakili 15 juta orang gitu. Ya. Teorinya Her itu seperti itu, dari artikelnya Her. Nah, ini kami menggunakan G-Power itu, Pak. Batas minimal sampelnya sekian. Sehingga tetapi di dalam penelitian kami itu lebih dari sekian. Nah, tujuannya untuk ini supaya hasilnya lebih presisi gitu. Itu alasan kami gitu, seperti itu. Berarti ini secara umum sudah Pak, lumayan maksudnya Ya, udah penyempurnaan nanti aja Pak. Nanti kalau sudah ada revisian kita bisa lihat di mana penyempurnaan yang perlu kita. Takutnya mohon maaf nanti kalau misalnya ada revisian kami bisa konsul ke Pak Adi. Iya. Kalau tabelnya ini kami ngikuti dari template-nya Pak. Template-nya meminta seperti ini. Awal kami buat seperti yang saran Pak Adi itu, tapi ternyata di template itu nggak seperti itu. Jadi diminta harus ini tetap ada baris-barisnya ini. Ya, cuma di judulnya ini di sub ini anunya ini di kepala tabelnya ini harus diperjelas gitu aja di anunya template-nya. Iya. Ya, kalau template-nya gitu ya diikutin aja. Pokoknya kan kitabnya itu kan harus sesuai dengan template, nggak boleh keluar dari template. Kan tadi saya katakan kalau kita lihat template itu harus kita baca secara detail, jangan cuma sekilas-sekilas. Oke. Jadi Pak, kami terus terang nanti kalau misalnya ada perbaikan kami mau konsultasi sama Pak. Mohon berkenan ya Pak. Nggih Pak. Makasih Bapak. Makasih Pak Hermanto. Monggo Bapak Ibu yang lainnya, Bu Amelia atau Bu Sukriya, Bu Jurika, kalau masih ada yang mau didiskusikan ini. Kalau ada kendala dengan Sinta 2, tadi udah saya share ya, saya ulang lagi ya. Ini ada beberapa referensi yang mungkin bisa Bapak Ibu gunakan kalau Bapak Ibu mau menerbitkan di jurnal Sinta 2. Nah, ini beberapa jurnal yang bertanya Pak. Oh, enggak, Bu Jurika. Kalau
mau masukin ke Scopus itu minimal referensinya jurnalnya harus Scopus juga ya Pak. Dan itu Q berapa dan minimal berapa Pak referensinya? Makasih. Kalau untuk sasarannya adalah Scopus, maka sangat direkomendasikan juga referensi-referensi yang kita gunakan itu bersumber dari Scopus. Dan saran saya ada 3 atau 5 artikel rujukan kita itu berasal dari jurnal tujuan. Misalkan kita mau ke jurnal Scopus A, mau itu Scopus non-Q ataupun Q berapa, usahakan tuh kita mencantumkan minimal 3 lah. Supaya apa? Itu semakin menarik editor. Nah, terus untuk yang lainnya itu menggunakan jurnal Scopus dari jurnal lain nggak apa-apa. Dan sebaiknya terbarukan tahunnya itu kalau bisa kurang dari 5 tahun. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya maksimal 5 tahun atau paling maksimal 10 tahun. Tapi sampai jangan sampai lewat dari 5 tahun. Seperti itu. Itu Mbak Yurika. Nah, kalau Mbak Yurika misalkan sudah buat, tapi ini Pak saya menggunakan banyak artikel dari jurnal nasional ya, mulai dirubah dengan mencari kalimat dari artikel bahasa Inggris atau bahasa asing yang mempunyai makna hampir mirip dengan kalimat dari jurnal nasional itu nanti diganti sumber referensinya dengan yang versi nasional internasional seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu? Bu Yurika? Atau Bu Supriya? Oke, siapa? Bu Yurika. Gimana Bapak Ibu? Kalau udah nggak ada, kalau ada kita lanjut, kalau nggak ada berarti atau Bu Supriya mungkin. Kemarin itu yang sudah diskusi dengan saya itu kayak rekamannya agak terlambat ya di sana. Gimana Bu Supriya? Atau misalkan kalau bermasalah dengan mic-nya bisa di chat nggak Pak? Kita coba diskusikan. Bapak Ibu boleh bertanya di chat. Masih ada waktu sekitar 40-an menit. 50-an menit. Baik Bapak, terima kasih. Saya mau bertanya sedikit Oke. berkaitan. Suara saya terdengar jelas Pak? Jelas. Ya, perkenalkan saya Amel dari Pancasila. Alhamdulillah banyak sekali masukan yang saya dapatkan di hari ini. Nah, kebetulan saya jurusannya adalah akuntansi. Nah, ada sedikit permasalahan yang biasanya saya hadapin tuh berkaitan dengan ini Pak, judul. Jadi bagaimana caranya kita bisa membuat judul yang menarik itu karena jujur aja kalau misalnya manajemen kemudian itu kan kita bisa bermain dengan kata-kata dan segala macamnya gitu. Tapi kalau misalnya akuntansi ini yang sedikit keterbatasan terutama di saya gitu keterbatasan untuk membuat judul yang menarik gitu karena walaupun isinya yaitu beberapa kali saya mengikuti misalnya kayak klinik gitu itu memang isinya kita tuh sudah oke gitu tapi memang judul aja tuh judul itu yang terkadang membuat kita kayak itu seperti kayak kita ikut hibah dari judulnya udah nggak menarik kan udah nggak terbaca kan gitu ya Pak ya itu sih Pak saya mungkin minta saran untuk berkaitan dengan itu kayak contohnya kan kayak berkaitan dengan nilai perusahaan itu kan udah banyak sekali tapi kan nilai perusahaan itu kan bisa diulik tuh banyak dengan integrated reporting dan lain sebagainya seperti itu sih Pak minta saran aja untuk terkait dengan judul. Terima kasih. Bu Amel. Jadi memang kita terkadang
apa ya, sedikit abai dengan judul, padahal judul itu memiliki peranan penting terkait layak tidaknya artikel kita itu untuk dilanjutkan oleh editor. Nah, saran saya mau mencontohkan, misalkan kalau akuntansi itu judulnya apa nih? Misalkan Bu Amel ini public accounting apa ya? Inggrisnya public accounting ya? Atau apa biasanya nulis Iya, risetnya apa? Risetnya ada tentang apa? Public ada sector. risetnya biasanya tentang keuangan sih, lebih seringnya keuangan. Kayak Berarti misalnya ya integrated kuantitatif. reporting, iya, Oh ya, misalkan kuantitatif. misalkan kan Bu Amel ini meneliti tentang public sector atau financial reporting ya, misalkan ya, financial reporting, nanti dengan variabel apa Mbak? Ibu biasanya variabelnya. Atau mungkin mungkin bisa di-share Biasanya satu sekitar 3. judulnya, bisa share mungkin judul artikelnya Bu Amel, nanti kita coba pengembangan. Jadi kan karena kalau terkait judul itu sebaiknya langsung praktek, Oke. karena mengubah-ubah kata soalnya. Ya baik, sebentar ya Pak. Oke. Oke, Ini kalau Pak, salah satu contoh. Kita mungkin bisa membuat judul dalam bentuk kalimat tanya, Bu. Ya, misalkan misalkan apakah integrate reporting, misalkan ya, apakah integrate reporting berhubungan dengan nilai perusahaan di Indonesia, tanya. Itu kalau di Inggris kan apa ya? Coba Bu Amel tulis, supaya saya agak ingat. Ini kan saya mengusulkan. Jadi judul itu bisa pernyataan, bisa kalimat tanya Bapak Ibu. Jadi kalau kita bingung dengan kalimat pernyataan seperti ini, penerapan ini kita bisa membuat ke kalimat tanya. Beberapa contoh artikel internasional nanti Bapak Ibu bisa sering temukan judulnya itu dalam bentuk pertanyaan seperti itu. Mungkin Bu Amel bisa cek gitu Pak. dulu. Ya itu yang saya juga sempat baca gitu, ada beberapa artikel gitu yang menggunakan kalimat tanya kan. Cuman saya belum tahu apakah bisa ya judul accounting dibuat seperti itu. Ternyata bisa aja ya Pak ya. Nggak masalah ya kalau terkait dengan judulnya ya. Ini kan kalau saya mencoba ya dari judulnya Bu Amin kan bisa jadi apakah integrate reporting berhubungan dengan nilai perusahaan di Indonesia misalkan, terus tanda tanya, itu kan bisa. Contoh kalau itu kita mau membuat dalam bentuk kalimat tanya, atau kalau tidak nanti ini kalau nilai perusahaan teorinya apa Bu yang relevan? Asimetri teori apa kalau nilai perusahaan ini teorinya? Iya, salah satunya itu. Misalkan salah satunya simetris informasi. Misalkan kita mengabaikan integrate reportingnya, tapi fokus pada nilai perusahaan karena memang itu yang menjadi tema
saya nggak tahu ya dari dua ini mana jadi temanya Bu Amel, apakah integrate-nya ataukah yang nilai perusahaannya. Misalkan nilai perusahaannya. maka kita bisa nilai perusahaan itu bisa apa ya? Misalkan ya nilai, Kenapa Pak? misalkan judulnya adalah peningkatan nilai perusahaan, misalkan ya, misalkan judulnya peningkatan nilai perusahaan, terus nanti titik 2, terus theoretical asimetri apa terusnya, kan? Theoretical asimetri background atau latar belakang teori asimetri misalkan gitu. Ini kalau Ibu Amel juga menggunakan teori asimetri ya. Tapi setahu saya keuangan tuh banyak nilainya, banyak teorinya, jadi nanti harus betul-betul relevan. Terus satu lagi Pak, kalau misalnya saya ambil salah satunya, misalnya ini mau saya kembangin, kalau ini kan saya berkaitan dengan kualitatif aja nih, kuantitatif aja gitu kan, Ya. berkaitan dengan laporan keuangan. Nah berarti kalau misalnya saya mau ambil literatur, kalau saya ambil penelitian dengan saya kembangkan dengan literatur review aja bisa ya Pak, misalnya kayak peningkatan nilai perusahaan, theoretical asymmetric background. Jadi saya menjelaskan teori asimetri dari berbagai itu lalu diberikan opini yang kayak gitu, itu bisa juga Pak? Bisa. Jadi penelitian bisa nggak sih Pak kalau literatur review gitu? Bisa, tapi kalau literatur review itu kan referensinya harus banyak dengan tema yang sama. Misalnya temanya apa, nilai perusahaan ya, temanya yang mau diambil atau integrate-nya. Iya, nilai perusahaannya. Nah, kalau mau mengangkat nilai perusahaan dari sudut pandang literatur review, maka Bu Amel harus nyari artikel tentang asimetri teori yang dikatakan dengan nilai perusahaan itu dengan minimal 30 artikel lah, supaya nanti ada rekap bagaimana perkembangan teori itu di dalam mengkaji atau mengkaitkan nilai perusahaan, ya, sehingga nanti kan kita bisa lihat itu benang merahnya. Oh ternyata teori ini terlalu berfokus pada unsur A sehingga abai pada unsur B yang itu juga menjadi bagian dari nilai perusahaan, misalkan gitu. Nah itulah yang jadi pengembangan di artikel literatur review-nya Bu Amel. Seperti itu. Oke baik, makasih banyak Bapak. Oke, Mbak. Ada lagi Bapak Ibu? Bu Luciana atau Bu Yuniati, Pak Tony, saya familiar, Pak Tony bukannya MM. Oke, Bapak Ibu, kalau masih ada lagi? Kalau judul, ini saya biasanya pakai ini ya, saya pakai tip ini. Saya itu biasanya akan menyontoh template penulisan judul dari artikel yang saya download. Misalkan saya mendownload tentang kinerja bisnis, maka saya akan lihat dari 30 atau 50 artikel yang saya download itu kira-kira template judul kayak gimana yang menarik. Nah, itu yang saya contoh nanti. Jadi akan mirip-mirip cara nulis judulnya. Seperti itu. Tapi hindari meniru penulisan judul artikel yang plek-ketiplek variabelnya sama dengan kita ya. Nanti cenderung kita susah nyari plagiasinya, menghindari plagiasi. Jadi cari yang penulisan judul yang variabel itu 1 atau 2 mirip tapi yang lainnya beda sehingga kita masih bisa modifikasi judul kita template-nya seperti artikel tersebut. Oke, Bu Supriya. Pak Adi punten, Pak Adi punten. Oke, Bu. Halo. Oke, kedengaran Bu. Silakan. Mungkin saya sudah tulis artikel ya. Cuma udah saya convert ke bahasa Inggris untuk publikasi Sinta 2 naik untuk syarat kolektor kepala tuh Pak. Cuma saya masih belum percaya diri aja nge-share. Udah gitu sekarang saya lagi di luar ya. Sambil jalan sambil dengerin Pak Adi nih. Mohon perkenan Pak Adi kalau misalnya saya sudah selesai, saya konsul ke Pak Adi boleh ya? Oke, silakan Bu. Dikirim Halo? Oke, silakan nanti dikirim di WA. Oke, nanti dikirim di WA. Baik itu aja Pak Adi. Mohon maaf nggak bisa aktif. Saya pasif aja. Saya pasif. Ya, boleh. Terus Pak. Oke, sama-sama. Monggo Bu Supriya tadi.
Keundur lagi. Bu Supriya, jadi untuk diskusinya. Pak, saya menyimak saja dulu Pak. Saya menunggu informasi lebih lanjut terkait apa ya pelatihan selanjutnya, step by step dan lain-lain Pak. Terima kasih. Bu Supriya juga akuntansi. Oh tadi saya punten ya Pak. Tadi saya dua Oh, device tadi oke, soalnya satunya ada Zoom juga tadi ya. oke. Itu nanti insya Allah jika masih ada yang kurang jelas nanti bisa japri nggih. Tapi nanti mohon maaf kalau misalkan japrinya enggak fast respon ya, tadi tergantung Nanti kesibukan. bisa minta yang tadi Pak, apa namanya? Apa Bu? Bu Amel? Minta link yang tadi Sinta 2 Sinta 2 Tadi itu saya ya Pak tadi ya. nggak bisa absen Pak karena yang apa terkait sama yang ininya loh apa untuk Google Drive masuk ke apa pembayaran tuh loh Pak itu nggak bisa saya upload. Oh, nggih. Nggih Bu, nanti japri aja Bu Cici seperti Jadi biasa. absennya Japri nggak aja. bisa. Nggih. Saya Ya, coba. tadi udah saya japri Bapak, Oh, nggih. tapi nggak bisa absennya itu loh. Tetap Oh, diakui ya Pak ya. nggih. Yang tadi yang Excel Bu Amel nanti japri nggih Bu, nanti saya kirimkan Excelnya. Nanti nomor Bapak ada di mana ininya? Saya nggak punya nomor Bapaknya. Saya kan aja ya, saya kirim di grup apa di chat ini. Ya, terima kasih. Apakah sudah tampil? Belum, sudah ya? Sudah tampil belum Bu Amel di chat? Zoom-nya, Zoom. Belum. Ini cara menghilangkan direct. Oh, malah saya sorry ini ke berarti harus ngiring ulang ya. Dari data tadi hanya untuk 08 Bu. Nah ini. Udah ya? Udah di chat Zoom-nya udah muncul nomor saya. Sudah, terima kasih banyak Bapak. Oke, Bapak Ibu, ada lagi yang mau didiskusikan? Kalau tidak ada, saya kira seperti itu. Mudah-mudahan silaturahmi kita terus Ya Pak, kalau mau tanya terjalin. gini Pak. Oke. Maaf Pak, Enggak, ini loh. Kalau itu apa jurnal itu apa jurnal itu nggak terbit, tapi udah buat buku. Kan kalau ada buat jurnal lagi harus dikelola ya Pak ya. Misalkan satu judul artikel ya, terus sama dengan buku. Itu salah satu aja ya Pak ya. Kalau dengan mahasiswa jabung itu, ya Bu. kan misalkan milih mahasiswa ada itu harus dirubah. Kalau untuk jagung itu tidak boleh judulnya sama. Bukan jagung, BKD Pak, BKD. Oh, kalau BKD selama di sistemnya kebaca masuk Bu, nggak ada masalah. Oh gitu ya. Maaf Pak, ini tadi saya lupa mau tanya apa. Ya, apa? Ya sudah Pak gitu. Oke. Ya, monggo Bapak Ibu nanti yang sudah ngisi link nanti kalau belum ini kan saya harus ngupload dulu file rekamannya nanti